In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Sofa, thank you for coming hari ini. You're welcome. The pleasure is mine. Oke. Kenapa harus keluar negeri dan jauh banget dari Indonesia? Untuk belajar. Yes. Sebenarnya tuh triggernya banyak ya. Kalau aku pribadi, ini aku nggak gua lu ya. Soalnya it's just not me kalau gua lu ngomongnya nggak enak. Jadi kamu terserah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan Pak Adit? Biasa gitu. Sebenarnya trigger orang kenapa harus di luar tuh nggak selalu sama. Kalau aku pribadi sih mungkin orang nggak nyangka ya. Sesimpel karena dikekang banget di rumah. Oke. I mean selain sekolah dan bekerja. Kayaknya emang rata-rata banyak anak seperti itu ya. Karena teman gue juga banyak yang gitu. Kenapa ini? Ya biasanya kalau di rumah tidak sebebas kalau di luar. Iya emang awal cuma kayak gitu. Iya, awalnya emang kayak gitu. Karena menurut orang tua aku pribadi, selain sekolah dan bekerja, atau ekstrakurikuler lainnya di luar kelas, ya nggak penting untuk bersosialisasi. Bukan nggak penting, tapi maksudnya lebih banyak hal negatifnya gitu. Triggernya untuk ke hal negatif tuh lebih banyak. Karena mungkin orang tua aku nggak percaya kali sama anaknya sendiri. Belum mungkin. Iya. Dan akhirnya kenapa beasiswa? Kenapa beasiswa itu a long story lagi, karena ya waktu itu kondisinya memang tidak memungkinkan untuk bisa sekolah di luar pakai biaya pribadi. Jadi ya satu-satunya jalan yang harus didapat ya beasiswa. Tapi kan pasti. Dan memang orang tua aku sendiri juga ya silakan kamu mau sekolah di mana aja. Tapi kalau di luar negeri syaratnya ya saya tidak bisa membiayai kamu gitu. Jadi kamu harus cari sendiri gitu, providernya gitu. Dan awal tahu bisa ada beasiswa di luar itu bagaimana caranya? Kalau itu sebenarnya udah tahu dari ini ya, dari kuliah S1 juga kita udah dapat banyak. Enggak, maksudnya kita udah dapat banyak informasi kalau di luar negeri itu banyak beasiswa untuk S2, S3 gitu. Sebenarnya tinggal kita cari informasi aja, maksudnya beasiswa mana yang cocok buat kita, yang favorable buat kita gitu. Dan apa pertimbangan pada saat waktu dulu akhirnya memilih negara Belanda pada saat itu kan? Karena kan pasti banyak banget orang juga memilih ke luar negeri dan pilihan banyak sekali. Ke Jepang lah, ke Amerika, ke Inggris, dan ini akhirnya milihnya ke Belanda. Dan bagaimana bisa sampai dapat channel ke Belanda? Karena kan gue pribadi juga dulu pernah untuk mencoba untuk dapat mencari beasiswa. Tapi karena dulu taunya linknya adalah beasiswa itu ke Singapura, dan akhirnya gue mencoba untuk tes di Singapura. Karena itu tadi ya, sebenarnya dari basic riset ya. Kalau riset tuh yang dicari general dulu. Kita kalau misalnya kita sesimpel nggak tahu beasiswa itu apa sih, cari dulu beasiswa adalah untuk apa, tujuannya apa, kenapa kita butuh beasiswa, sampai akhirnya kita tahu beasiswa apa aja yang ada di Indonesia untuk bisa didapatkan gitu sama anak-anak yang baru lulus S1. Dan apa aja emang yang ada? Berarti kan ini beasiswanya untuk S2 ya? Sebenarnya kalau mau ditanya beasiswa untuk S1, S2, S3 tuh bisa aja buat semuanya. Bahkan masing-masing negara di dunia juga mereka provide untuk international students gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa Belanda? Sebenarnya aku udah doing research. Aku milih negara-negara yang memang, maksudnya aku sadar dengan kemampuanku ya. Maksudnya aku juga di kampus bukan anak yang sangat berprestasi, IPK-nya 4 gitu, terus maksudnya kritis gitu, enggak. Tapi ya kira-kira yang aku bisa achieve lah gitu dengan kemampuanku saat itu gitu. Jadi aku pilih negaranya dulu pertama. Karena yang aku tahu negara-negara ini untuk bisa lulus itu enggak sesusah negara-negara yang ya kayak Amerika, ya Harvard kayak gitu. Columbia itu kan pasti ini banget kan. Karena requirement-nya setiap negara pasti punya requirement yang berbeda-beda. Ya sebenarnya kalau aku mau coba bisa aja. Cuman maksudnya ketika kita tahu kemampuan kita sampai mana dan kita tetap maksa, ya kita tinggal tunggu waktu aja, gagalnya 11 kali gitu. Kalau mau gak gagal mungkin coba yang ke-12 kali gitu. Nah, pertama kali berarti kan pada saat itu sudah yang tadi kayak Sofa bilang sendiri bahwa di research dulu, akhirnya tahu bahwa seperti dari requirement dari negaranya apa aja. Iya, bahasa Inggris yang pertama lah pastinya. Bahasa Inggris. Kira-kira negara mana yang mau nerima kemampuan bahasa Inggris gitu. Jujur aja ya, aku dulu 2015 baru lulus kuliah S1 tuh tes IELTS kan. IELTS aku tuh cuma 3,5 sampai 4,0, which is itu nggak mungkin bisa. Karena minimal requirement tuh 6,0 untuk hukum ya. Untuk hukum tuh 6,5 sampai 7.
gitu. Jadi yang aku kejar pertama kali justru bukan beasiswanya, bukan kampusnya, tapi bahasa Inggris dulu. Jadi aku tuh Oke. sebenarnya aku tuh percaya kalau figuring out dalam kehidupan itu bisa di steps mana aja gitu, kapanpun gitu kita bisa temuin kayak yang tadi aku bilang gitu. Nah aku tuh termasuk orang kayak gitu. Kenapa aku pilih hukum? Awalnya juga aku nggak milih hukum, tapi ketika aku terjun di hukum, aku cari goal apa ya yang bisa favorable di aku gitu. Jadi awalnya juga nggak kepikiran untuk kuliah hukum di S1-nya, tapi Enggak, jurusan jurusannya hukum. IPA waktu SMA. S1-nya? S1-nya hukum karena Oh. waktu itu ya emang nggak keterima lah di mana-mana untuk jurusan yang aku mau waktu itu arsitektur. Oke, ini mungkin pertanyaan dasar dulu yang buat gue pribadi. Kalau dulu gue mengetahui adanya jalur beasiswa dan bagaimana cara tesnya, kan banyak orang mungkin sudah tahu juga beasiswa itu seperti apa, terhabis itu di luar negeri dapat apa aja. Tapi kan kadang-kadang mereka bingung kayak harus kemananya. Harus kemananya maksudnya? Seperti kayak kita sekolahnya? seperti kayak harus daftar kemana, terus habis itu kita jalur seleksinya di mana dan bagaimana, itu kan mereka kadang-kadang masih bingung. Iya. Nah kan karena kalau dulu kan gue pribadi itu taunya dari temen gue akhirnya yang sudah pernah dapat beasiswa sehingga lebih mudah lah ya. Iya. Nah kalau dari Sofa sendiri itu apakah emang sudah punya temen yang dapat beasiswa sehingga akhirnya udah tahu langkahnya, atau benar-benar masih nol, nggak tahu apa-apa dan cari sendiri? Kalau aku jujur cari sendiri, tapi kenapa kok pengen beasiswa banget itu memang ada role model. Jadi ada senior aku yang emang dia anak pinter banget, IPK-nya nearly 4, lulusin tepat waktu, dan dia emang ini banget lah di pendidikan gitu, concern banget di pendidikan, dan dia dapat beasiswa LPDP waktu itu ke Inggris, ke Sheffield University. Terus emang ngelihat dia tuh kayak ya ampun keren banget ini orang gitu. Maksudnya bisa nggak ya aku coba kayak gitu. Barulah di situ aku lihat beasiswa apa sih yang dia dapat. LPDP waktu itu kan. LPDP tuh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. berarti yang diinisiasi langsung sama dari Sri pemerintah. Mulyani. Oh berarti dari pemerintah. Nah macam-macam, kalau nggak salah ya, coba betulin kalau misalnya gue salah. Beasiswa itu sebenarnya nggak cuma dari pemerintah doang, bener ya? Iya. Ada yang dari swasta juga ya? Mungkin banyak ya dari swasta. Kalau dari swasta mungkin gini biasanya, kalau kita kerja di perusahaan gitu, terus bos kita membiarkan kita sekolah di luar tapi dibiayai gitu sama perusahaannya, tapi ntar balik lagi untuk kerja di situ sampai berapa tahun gitu. Bahkan law firm pun misalnya kita kerja di law firm, kalau kita mau minta izin nih aku mau sekolah nih, boleh nggak? Oh boleh, kita aja yang biayain, tapi ntar balik lagi kerja di sini, pasti mengabdi di sini gitu. Mungkin yang kayak gitu sih yang aku tahu ya, tapi kalau dari swasta aku nggak paham. Yang aku lebih tahu biasanya dari pemerintah negara lain, dari Australia, New Zealand gitu. Nah, Sofa sendiri ngambil beasiswa dari LPDP. Biasanya itu langkah pertama apa yang kita harus siapin untuk dapat beasiswa itu? Dan itu harus kemana? Kesiapan mental dan ini sih, kesiapan mental sih, karena kita harus tahu dulu mau dapat beasiswa tuh mau ngapain. Mau sekolah di luar negeri oke, tapi untuk apa tujuannya? Kenapa harus beasiswa? Karena ini yang sempat aku tuh yang aku jadiin tulisan tuh, aku concern di orang tuh pengen sekolah di luar negeri. Dan sebenarnya ya kita tuh mau apply di luar negeri tuh di kampus manapun sebenarnya bisa aja. Even if kita belum punya IELTS, kita daftar, kita bakal dapat surat acceptance, tapi dengan syarat gitu. Ntar kalau pokoknya bahasa Inggrisnya harus 7 nih, misalnya IELTS-nya harus 7,0, ntar kamu kasih ya dokumennya dalam waktu yang ditentukan gitu. Jadi untuk keterima sebagai mahasiswa internasional sendiri itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi siapapun tuh sebenarnya bisa kuliah di luar gitu, asal ada biayanya ya. Nah, yang beda adalah kalau kamu mau pergi pakai beasiswa. Karena yang di-require sama beasiswa kebanyakan bukan seberapa pintar kamu terhadap bidang yang kamu tekuni waktu kuliah. Tapi gimana kamunya, personality kitanya. Apa yang dilihat dari personality-nya kalau gitu? Leadership. Mostly leadership. Yang dites? Biasanya leadership tuh ketahuan dia leadershipnya bagus waktu interview. Biasanya ya, orang biasanya seleksi awalnya apa? Interview ya biasa dulu lah, atau awalnya biasanya administratif dulu lah. Nah itu biasanya orang banyak yang gagal karena simply nggak lengkap aja, kayak ijazahnya, terus habis itu harus bikin esai apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau administratif lengkap itu pasti dia lolos ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah yang tadi interview tadi? Sebenarnya belum. Setelah itu tuh ada lagi kita kayak leaderless group discussion gitu. Jadi kita dikasih isu, kita disuruh baca isunya 5 menit.
Terus kita disuruh discuss 45 menit. Kalau masalah itu selesai ya psikolognya milih mana aja yang lolos. Waktu itu kan ada 10 orang. Dari grup aku yang lolos cuma 2 orang. Mediator apa sih? Yang jadi ini moderator. Iya, moderator sama aku waktu itu yang lolos. Dari 10 orang itu. Oh, dari situ baru masuk di level Interview. Sebenarnya di saat yang bersamaan ada juga tes esai gitu on the spot. Jadi kita nulis, dikasih waktu 30 menit, kita dikasih isu juga, kita nulis pendapat kita gitu selama 30 menit itu, selesai atau enggak. Okay. Jadi kalau itu enggak, itu sebenarnya jadi satu ya, tapi maksudnya digabung nilainya sama interview. Setelah itu baru interview. Kapan itu kan sebenarnya hampir mirip juga seperti kayak kita daftar untuk strata 1 ya. Kan pasti ada memilih kampusnya terlebih dahulu atau seperti apa kalau ikut beasiswa? Apakah kita di interview habis itu kita ditempatkan langsung di kampus sana atau kita pilih? Nggak ada syarat yang ini sih, nggak ada syarat yang harus dapat kampus dulu atau beasiswa dulu gitu. Bisa jalan dua-duanya bersamaan, bisa nyari kampus dulu, bisa dapat beasiswa dulu. Tapi kalau misalnya kita dapat yang paling gampang kan sebenarnya dapat kampusnya dulu, karena ya itu tadi nggak perlu bahasa Inggris dulu untuk dapat kampus. Tapi kalau kita udah dapat semuanya nih unconditional letter, kita udah tinggal berangkat doang, tinggal biayanya. Yang sepet tuh kalau nggak dapat beasiswanya gitu setelah kita dapat sekolah gitu. Jadi baiknya sih jalan bersamaan sih. Gitu. Terus jangan cuman mengandalkan satu beasiswa doang, cari yang lain juga. Yang paling fit di kita tuh yang mana gitu. Jadi ibarat kata kalau emang orang-orang yang pengen ikut beasiswa, jangan terlalu juga mengandalkan dari satu institusi dari situ aja. Jadi maksudnya banyak mencoba juga dari lembaga lain atau dari swasta lain supaya kesempatan lebih besar lagi. Karena kan orang tuh banyak ya. Gimana sih caranya biar bisa lolos LPDP? Gimana caranya biar bisa lolos Chevening? Karena banyak juga yang nggak ada cara mutlak. Bener, nggak ada cara mutlak untuk bisa lolos beasiswa. Itu tuh selalu depend on how the interviewers ngelihat kita, personality-nya gimana. Kalau yang aku lihat ya, karena banyak banget temen aku yang pinter-pinter, jago-jago banget waktu kuliah. Dia tuh kesel gitu, kenapa ya scholarship ini nyari apa sih sebenarnya gitu. Masa mereka tuh butuh orang kayak gimana gitu, padahal kan Indonesia tuh butuh orang-orang pinter, orang-orang jenius kayak gitu. Jadi bisa dikatakan juga bahwa orang-orang atau anak-anak di generasi sekarang pengen dapat beasiswa yang pada saat mungkin kuliah IPK-nya nggak terlalu bagus atau mungkin tidak terlalu pintar juga nggak harus berkecil hati bahwa aduh gue nggak pintar-pintar amat berarti kesempatan gue beasiswa mungkin nggak bisa karena kan gue nggak sepintar yang IPK gue nggak bagus. Jadi ada kesempatan lain karena juga nggak dilihat hanya sekedar dari kemampuan intelektual kita berpikir. Bukan cuman dari kemampuan intelektual dan organisasi apa aja yang kita ikut, tapi gimana cara kita berpikir, gimana cara kita memandang sesuatu, seberapa toleransi kita terhadap sesama, terus kita punya life experience apa sih yang bikin kita tuh jadi kayak kita sekarang. Itu sih yang paling penting. Berarti buat provider pada saat beasiswa. Berarti kan ini pada saat udah interview berarti sudah mulai tahap penerimaan ya? Dan akhirnya berangkatlah ke Belanda, Sofa. Iya, sebenarnya waktu itu aku diterima di 4 kampus. Di UK, di mana waktu di Glasgow University, Skotlandia, di Australia Monash, sama yang Belanda ini. Nah terus aku konsultasi lagi sama dosen di kampus, gimana Pak, saya kira-kira pilih yang mana nih ya, soalnya saya juga sebenarnya sih kalau dari jurusan saya pengen banget di Glasgow gitu, karena jurusannya spesifik persaingan usaha waktu itu. Tapi kata dia, kamu kalau ambilnya Australia sama UK cuman nulis-nulis esai doang gitu, kamu jarang tatap muka sama dosen di kampus gitu. Mending Belanda. Kalau Belanda emang sistem pengajarannya itu juga masih sama lah kayak kita. Ya sama lah, orang kita kan emang dulu gitu lah ya. Dan akhirnya pindah ke Belanda. Ya akhirnya kita pindah ke Belanda. Dan apa yang pertama kali di Belanda yang bikin kaget pertama kali? Karena kan biasanya banyak dari mahasiswa Indonesia ke sana atau yang keluar negeri, itu pasti kan ada yang kaget mungkin dari culture kah, atau dari sistem pendidikan, atau dari bahasa. Kalau dari Sofa sendiri? Sulit. Standarnya tinggi banget. Untuk bisa lulus. Oh jadi maksudnya kalau kita untuk bisa lulus di satu mata kuliah itu standarnya tinggi. Jadi bukan cuman kita bukan cuman dituntut untuk nulis esai yang bagus. Tapi kita juga harus kita kan ujiannya masih ujian tulis, jadi kita dikasih soal esai gitu. Mirip kayak Indonesia berarti juga? Iya, nulis tangan pakai pensil 3 jam.
Oh, Jadi pertanyaannya cuma 3-5 soal doang gitu. Terus kita ya kayak inilah, kayak bikin memo gitu. Kalau di Love nih ada pertanyaan nih kayak gini, gimana cara nyelesainnya gitu. nah itu bisa dikatakan standar tinggi biasa Bahkan apa? bahkan pertanyaannya udah kayak, kalau klien kamu minta A, apa yang harus kamu provide untuk klien kamu. Kalau posisinya klien kamu klien yang bersalah, kamu harus ngapain? Udah kayak gitu, bukan kayak mana yang pasal mana yang benar gitu. Ibarat kata jadi jatuhnya sudah diajarkan atau pertanyaan yang sudah di lapangan jadinya. Ya? Iya, langsung ke lapangan. Jadi orang yang udah terjun duluan di dunia kerja untuk kuliah di Belanda kayaknya nggak terlalu ini ya. Maksudnya mereka nggak kaget gitu, karena emang ya yang mereka lakukan Terbiasa sehari-hari itu terbiasa. pekerjaannya. Tapi untuk aku yang baru lulus terus lanjut S2 tuh kaget banget, Not. Itu susah banget, nggak terbiasa aku yang kayak gitu. Jadi kayak baca aja tuh nggak cukup. Nah terus gimana Kayak cara nyesuaiinnya ya? kita harus imajinasiin jadi posisinya klien tuh gimana, yang bener gimana, yang salah gimana, kenapa klien minta ini, kebutuhan dia tuh apa, kayak gitu-gitu. Karena ya itu tadi yang lu bilang bahwa pengalamannya masih belum Iya. terjun ke lapangan. Mm-mm. Kalau orang yang terjun ke lapangan kan sudah terbiasa. Akhirnya mulai pola Iya. pikirnya. Maksudnya ini ya imajinasinya belum jauh karena belum pernah di lapangan kan. Terus gimana dari sofa ini bisa nyesuaiin kalau gitu? Baca sama discuss sama orang-orang yang, kan banyak juga mahasiswa Indonesia yang emang mereka lawyering dulu baru kuliah gitu, jadi mereka nggak terlalu kesulitan lah untuk ngadepin kayak gitu, jadi banyak discuss sih gitu. Oke. Nah, kalau kita berapa lama di sana kuliah S2? Tahun. Oh, S2 di sana setahun ya? Lebih cepat daripada di Indonesia berarti? Ya kalau untuk jurusan sosial emang cuma 1 tahun. Oke. Kalau misal apa yang paling berasa dari Sofa sendiri pada saat ini kan S1-nya di Indonesia, lalu S2-nya di Belanda. Apa yang paling Sofa lihat bahwa ada perbedaan dari pola didik atau pola pengajar di Indonesia dan di Belanda? Iya, beda banget. Tapi sebenarnya kalau sistem pengajaran sama. Mirip lah, bukan aku nggak bilang sama, mirip lah. Tapi cara mengajarnya, cara membuat kita paham sama materi itu beda. Jadi mereka bener-bener going into the root gitu. Jadi gini, oke, hari ini kita bahas topik tentang force major misalnya. Baca dulu bab tentang force major ya, gitu. Ntar kita langsung discuss di situ. Apa yang kamu ragu tentang force major? Apa yang bikin kamu bingung tentang clausal force major? Gitu. Bahkan di kelas tuh udah bahasnya kayak gini. Kalau kamu jual beli nih lewat darat pakai truk nih misalnya. Kalau kamu ngebawa truk itu lewat Eropa Timur, terus kamu dirampok di sana, force major nggak ketika kamu nggak comply sama perjanjian? Iya, force major gitu kan. Yeah. Tapi dosen itu udah langsung bilang enggak. Karena semua orang tahu, karena udah jadi common knowledge di Eropa bahwa Eropa Timur itu adalah bagian wilayah yang berbahaya, wilayah yang memang nggak safe untuk kendaraan apapun ngelewat sana. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita bisa bilang itu udah bukan force major. Seharusnya kamu sudah expect tentang itu, gitu. Udah kayak gitu discussnya. Jadi lebih ke arah orang bukan sana kayak to the teori point lagi. ya. Iya, bukan teori lagi. Teori itu udah kita baca sendiri aja, gitu. Udah harus di luar kepala. Jangankan itu, biasanya kalau di Indonesia ya, kita biasanya boleh buka buku nih. Ujian boleh buka undang-undang, boleh buka kasus gitu. Jadi kita ngerujuk ke kasus apa sih untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau di sana itu kasusnya harus sudah hafal di luar kepala. Kasus ini tentang apa, hakimnya berpihak siapa dan kenapa gitu. Itu sih yang paling berasa bedanya. Yang berasa bedanya itu karena it was huge gitu. Itu absurd. Dan itu selama setahun Dalam berarti waktu yang penyesuaian pendek. harus cepat banget dong. Yes. Baik dari bahasa pengantar apa? Bahasa Inggris, karena kita kan international class gitu. Dan jujur aja aku ada beberapa ujian yang ngulang, tapi memang kita dikasih kesempatan. Misalnya kalau kita gagal, ada namanya kayak resit gitulah untuk ujian perbaikan gitu. Kita dikasih 1 kali kesempatan, tapi kalau misalnya kita gagal, kita harus bayar lagi gitu. Jadi kita cuman punya 1 kali nih kalau gagal. Dan waktu itu aku gagal 4 mata kuliah dari 8. Dari 9. 9 pas 10 ya. Berarti bayar lagi.
Enggak, karena kita Belum. kan memang dikasih kesempatan. Nabrak-nabrak mulu nih. Emang kita kan dikasih kesempatan 1 kali buat memperbaiki yang gagal itu gitu. Dan nilai yang masuk ya nilai yang terakhir. Oke, mungkin juga ada yang penasaran juga orang bahwa pada saat kita di luar, tantangan untuk bersosialisasinya seperti apa untuk pertemanan di sana? Apakah mereka welcome dengan orang asing atau bagaimana? Mungkin bagi orang yang dengar podcast ini atau yang nonton video kan udah mulai ada kepikiran untuk kayak pengen beasiswa keluar nih. Cuman kadang-kadang ada dari kita yang takut kayak nanti di sana gimana ya? Minder gitu sama orang, minder atau sama bule-bule gitu. ya pergaulannya seperti apa? Nah dari Sofa sini sih gimana? Kalau aku ngelihat teman-temanku dari Indonesia justru jarang banget ada yang bisa dan mau mingle sama bule-bule. Jadi mingle-nya sebatas formalitas kalau aku lihat ya, kayak cuman pas ada acara party atau ada acara apa kampus lah gitu kita ngobrol. Tapi kalau untuk kayak bener-bener jadi best friend tuh kayak aku ngeliatnya jarang banget. Ya ada, tapi jarang. Jadi kalau aku ngelihatnya kemarin pas aku sekolah emang kumpulnya sama anak-anak Indonesia karena kebetulan emang banyak di tahun itu tuh banyak banget anak Indonesianya. Bisa sampai 25 orang kali. Jadi kayak udah satu gerombolan sendiri. Bahkan kata profesornya kita tuh mafia. Disebutnya mafia dari Indonesia karena saking banyaknya gitu. Kalau aku jujur menghindari justru yang kayak gitu. Aku meskipun aku awalnya juga ngerasa nggak pede sama bahasa Inggris sendiri untuk mulai conversation, tapi ya aku paksa aja karena kalau kayak nggak dipaksa emang nggak, ya kapan mau ininya. Dan emang waktu tinggal di flat juga waktu itu kita tinggal berempat, satunya orang Indonesia, yang sisanya 2 orang Yunani. Dan mereka ngelihat kita pertama kali tuh langsung orang tuanya nyuruh pindah, kalian jangan tinggal di situ deh. Kenapa? Karena kita pakai kerudung dua-duanya, takut mereka. Di sana? Iya. Jadi waktu itu hari pertama kita tinggal di situ, ada orang tuanya nih nginep, orang tua mereka. Pas ngelihat kita datang pakai jilbab, dia langsung bilang, pindah aja cari flat yang lain aja. Jangan di situ pakai kerudung, Mbak. Maksudnya kita nggak tahu mereka siapa gitu. Udah, maksudnya ya udah lama tenang, mereka juga student kali, ngapain harus gitu, kata-kata dia. Masih gitu. Ada ketakutan seperti bahkan itu. Jauh lebih konservatif daripada orang Indonesia sendiri. Dan di malam itu juga kita tuh dipanggil, kita diketok kamarnya. Kan kita awalnya udah kenalan nih, hai Sofa apa segala macam, diketok, hai Sofa, can we talk in the kitchen gitu. Oh iya boleh, mau ngobrol apa ya, have a little chat lah about ini gitu, about yourself gitu. Tapi itu bukan a little chit chat, itu bener-bener interview. Lu tuh siapa, datang dari mana, what are you wearing on your head gitu. Kenapa kamu harus pakai itu? Do you have a boyfriend? Terus cara pacaran kalian gimana? Kalau dalam agama kalian tuh nggak boleh pacaran sebenarnya. Sampai yang kayak gitu mereka, bukan a little chit chat lagi, itu udah kayak sidang gitu, sidang terbuka. Tapi setelah mereka tahu itu, apakah mereka menerima atau tetap menerima karena mereka kan takut karena mereka benar-benar nggak tahu baru, kan. Sesuatu hal yang baru, they have no idea. Yeah. Dan dari media yang mereka tahu Muslim tuh ya dangerous lah, close to dangerous gitu. Berarti ada pengaruh dari medianya juga dari sana dong. Ibaratkan media sana memberi hal-hal menjadi lagi pula, negatif. Negara-negara mereka juga mungkin turisnya nggak banyak kan dari orang-orang Muslim gitu, nggak banyak orang Muslim yang datang ke negara mereka gitu. Jadi mereka nggak pernah ngelihat orang yang jadi beda. Jadi aware banget. Gitu. Oke. Ya kita maksudnya harus jauh lebih siap gitu untuk explain gitu. Jadi jelasnya bukan lo dari mana lagi, kenapa tinggal di Indonesia, tinggal di mana, sistem pendidikannya di sana kayak bukan kayak gitu, udah kayak private life gitu. Tapi ya karena emang di sana terbuka ya, maksudnya pikiran mereka terbuka gitu, open minded. Jadi ya mereka denger apapun nggak kaget, justru jadi kayak sesuatu yang baru gitu buat mereka. Oh ternyata ada ya kehidupan yang kayak gini. Jadi sebenarnya buat anak-anak pun orang dari Indonesia yang pengen berangkat ke sana juga bukan suatu hal yang harus ditakutin juga dong berarti ya? Iya. Jadi kan karena masih mungkin ada ketakutan seperti yang kayak tadi Sofa cerita, jadi orang takutnya ada diskriminasi lah ada di sana. Ternyata mereka lebih open mind dan menerima. Justru yang aku pertanyakan balik, kalau emang pengen sekolah di luar, kenapa takut? Kalau emang takut, kenapa pengen sekolah di luar? Maksudnya menurutku itu nggak ada hubungan yang ini ya, inline gitu. Maksudnya mungkin khawatir aku kayaknya nggak mau, aku pengen nih tapi kok aku kayaknya nggak mampu ya gitu kali. Iya, tapi memang waktu aku mentoring di Indonesia Mengglobal, memang kebanyakan dari orang-orang luar Jawa yang mereka takutkan emang itu. Mereka nggak tahu sama sekali tentang
sekolah di luar tuh apa sih? Maksudnya buat apa sih? Gitu. Apa sih benefitnya gitu. Kalau orang-orang yang tinggal di kota besar mungkin udah maksudnya resource-nya udah banyak kan. Mereka tahu lah bisa dapet apa aja dari sekolah luar negeri gitu. Tapi untuk orang-orang yang tinggal di wilayah luar Jawa tuh kayak masih apaan sih gitu. Bukan sesuatu yang lumrah. Kalau sekarang mungkin udah umum ya karena banyak banget kan sekarang yang udah going abroad to study. Tapi kalau zaman itu masih sedikit banget. Nah, dan pada saat udah lulus balik ke Indonesia lagi, apa dampak yang paling berasa pas di Indonesia dengan lulusan dari luar? Lebih toleransi karena jujur aku jadi kaum minoritas kan di sana. Dan aku sangat dihargai sama kaum mayoritasnya gitu. Jadi aku jadi orang muslim yang takut untuk tinggal di tempat yang bukan banyak muslim gitu. Aku takut di pojokan atau didiskriminasi. Tapi ternyata nggak sama sekali. Bahkan ketika mereka awalnya takut, pas tahu jadi oh iya, malah mereka senang. Iya, mereka senang gitu kenal orang yang ternyata ada ya yang kayak gini gitu. Itu sih yang paling wah iya sih, paling emang kita tuh less tolerate di sini. Nah, mungkin yang dari gue penasaran lagi adalah biaya hidup di sana seperti apa? Mahalkah atau karena kan banyak orang juga kalau nyambungin tadi gue bilang bahwa ada orang ketakutan kan nggak cuma masalah takut dari kuliah juga kan, tapi ada juga takut kayak biaya hidup di sana besar atau enggak sih? Karena kan banyak banget image yang luar negeri itu mahal, luar negeri mahal. Nah, dari Sofa sendiri di Belanda tuh seperti apa kehidupannya? Ya, apakah masih ya kalau pandangannya kita bandingin sama negara kita ya udah jelas mahalnya. Tapi ya karena aku beasiswa dan beasiswa itu kan selalu menyesuaikan sama negara. Kalau misalnya aku keterima di Harvard ya biaya hidupnya sesuai sama tinggal di Harvard aja gimana gitu. Yang paling standar hidup di sana orang-orang kira-kira expense-nya berapa sih gitu, dan pemerintah kita tuh biasanya ngasih lebih tuh buat, jadi kita masih bisa jalan-jalan gitu kalau liburan. Biasanya minimum spend di sana berapa untuk hidup seperti hidup mahasiswa yang ya standar lah, bisa makan, bisa jalan, bisa refreshing itu per berapa? Bulan nih, per bulan berapa? Kalau aku sih dalam waktu seminggu aku bisa ngabisin 30 euro untuk makan. Jadi belanja gitu di supermarket. 30 euro dikali 14.000, 15.000. 450 ya? Iya, buat makan seminggu. Sama kan sebenarnya kayak di Jakarta kan? Iya. Tapi masak ya, bukan makan di luar. Kalau makan di luar bisa kayak 150.000 sekali makan gitu. Iya. Itu tinggal dikali 4 aja. Kalau misalnya terus enaknya di Eropa kan kemana-mana murah karena kita nggak perlu visa, nggak perlu paspor. Bisa naik bis karena deket banget jarak antar negara kan gitu. Jadi ya nggak mahal sih sebenarnya kalau di Eropa ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu, tergantung gaya hidup sih sebenarnya, tinggal di manapun tergantung lifestyle-nya. Ya. Kalau kita mau hidup ya normal-normal aja berarti kan. Kalau hidupnya mau esensial sebenarnya mau bisa nabung banyak balik ke Indonesia tabungannya gede. Karena kan tadi gitu kan ada orang yang takut kalau di luar negeri jadi mahal. Ternyata kalau kita normal-normalnya nggak sampai menakutkan seperti kayak kita pikirkan harus menyediakan uang yang banyak untuk stay di sana dong. Nah, mungkin terakhir untuk yang dengerin ini bagi yang mau pengen studi di luar ngambil beasiswa, mungkin ada tips buat mereka supaya mereka bisa sukses dan mereka bisa memilih jurusan yang tepat lah. Sebenarnya sih nggak usah mikir kira-kira aku bisa apa enggak ya, jalanin aja dulu. Misalnya yang bisa sekarang apa? Riset tentang beasiswanya, ya udah riset dulu, siapin aja dulu yang bisa disiapin. Jadi nggak perlu takut-takut banget dulu. Iya, misalnya bahasa Inggrisnya belum cukup, ya kalau bisa jalan bersamaan. Iya. Dulu tuh aku kerja sambil kerja, kan aku shiftnya dulu kerjanya siang, dari jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi jam 8 pagi sampai jam 12 aku pakai waktu itu buat belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. IELTS-ku naik tuh dari 3,5 sampai 7. Iya. Cuman belajar bahasa Inggris doang biar lulus IELTS. Iya, berarti kan balik lagi ke anak-anak itu nggak perlu, kan ada orang yang bahasa Inggrisnya masih jelek nih, nggak pede, nggak berani keluar. Iya. Sebenarnya pada saat kita jalan bersamaan pun kita itu masih bisa, dan Sofa membuktikan bahwa itu bisa ternyata. Iya, bisa. Dari orang yang bahasa Inggrisnya tadi kurang banget, dikejar ya mampu juga akhirnya keluar kan. Karena selalu ada ketakutan baru setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya dari kita udah dapet nih bahasa Inggris, udah dapet nih kampus, udah dapet beasiswa, tinggal berangkat doang. Itu nggak sampai di situ. Masih ada nyampe lagi. Sana ketemu orang baru, gimana kalau gue dibunuh ya?
ada kan pasti pertanyaan-pertanyaan bodoh dalam kepala gitu, gimana nih kalau ada teroris ya gitu, gimana kalau gue dianggap bahaya ya buat kaum sana, gimana nanti di kampusnya ya, bisa nggak ya ngejar pelajaran yang sulit yang kayak gitu-gitu tuh nggak akan selesai. Biasanya makanya nggak perlu dipikirin ketakutan terus-terusan, karena setiap ketakutan sudah selesai akan muncul berikutnya lagi. Iya gitu, jadi tinggal ditunggu aja waktunya gitu. Bahkan sebenarnya punya ketakutan bagus, jadi ada goal kan. Jadi selalu ada tahu gitu yang dicapai apa ya, gitu, yang harus di-tackle-nya apa ya gitu. Oke, terakhir yang tadi pertanyaan gue adalah bagaimana dari anak-anak ini untuk memilih kuliah di jurusan yang tepat, karena kan masih banyak juga yang kayak aduh kak aku salah jurusan nih padahal aku passionnya di sini. Nah, kalau Sofa mungkin bisa kasih tips bagaimana nih secara pribadi kita tahu nih kita pengennya apa. Riset. Karena sekarang tuh semua kampus di dunia ya, kalau kita buka websitenya, kita buka programnya, program S1, program S2 udah tersedia tuh semua jurusannya apa aja. Di dalam jurusan itu udah ada modulnya, nanti kamu bakal belajar ini. Bahkan di mata pelajaran ini kira-kira tugasnya akan seperti ini tuh udah komplit di situ. Jadi kita udah bisa ngebayangin lah kira-kira kita suka nggak ya mata kuliah ini gitu. Terus kita juga bisa ngelihat ranking nih, ini yang paling penting. Kadang orang tuh ngelihat oh ini kampusnya 10 besar di dunia. Tapi ternyata kita cukup lihat jurusan kita aja. Kalau jurusan, misalnya jurusan marketing yang paling bagus di Inggris itu di mana sih? Nggak selalu di Oxford kan? Nggak selalu di Cambridge. Bisa jadi di wilayah-wilayah Inggris yang masuk kota-kota kecil gitu. Tuh. Tapi memang di dunia paling bagus kayak forestry, yang paling bagus kan di Belanda, di Wageningen, nomor 1, ngalahin Harvard dia. Oke. Ya gitu. Jadi harus tahu dulu jurusannya nih mau apa, terus riset dulu jurusan yang kita mau tuh ada di kampus mana gitu. Barulah yang paling ideal ngejar negara itu gitu. Kadang kan orang ada, gue pengen ke Australia, pengen sekolah di sana. Oke, cari Australia, cari kampus gitu. Kan ada juga kan yang kayak gitu. Pasti banyak kayak gitu malah. Oke, berarti kalau gue simpulin dari obrolan kita adalah anak-anak yang pengen untuk studi keluar, banyak untuk riset, baik untuk apa yang ingin dia capai, apa kuliahnya, dan gak perlu takut, gak perlu minder kayak yang bahasa Inggrisnya belum lancar lah, apa yang penting jalanin dulu. Karena yang gue petik terakhir dari lu adalah pada saat kita punya ketakutan dan itu terus kita pegang ya gak akan mana-mana, karena pada saat itu selesai akan muncul ketakutan berikutnya. Oke, terima kasih Sofa. Semoga anak-anak yang pengen keluar bisa dapat belajar dari Sofa. Amin. Thank you Sofa. Thank you. Thank you.